Iya kan, sekarang juga gue melakukan begini-begini kan juga banyak ancaman-ancaman yang masuk kan dari orang-orang yang terganggu. Tapi gue nggak peduli. Kalau benar kenapa takut? Iya, dan gue nggak ngerti ya kenapa pemerintah kita, cyber kita lambat sekali menangani hal seperti ini. Karena penipuan udah bertahun-tahun. 2017, 2016 sampai sekarang nggak tuntas-tuntas. Tapi kenapa baru sekarang akhirnya ya bersama nama? Kan kalau misalnya berubah nama jadi semuanya diubah sampai ijazah-ijazah sampai KTP dan lain sebagainya, kita nggak perlu. Penegasan kali ya. Penegasan yang persamaan karena baru ini nama yang sama. Itu yang sekarang lagi saya usut tuntas. Kita perjuangkan. Dan juga ini butuh keseriusan dari pemerintah juga bahwa nasib-nasib mereka harus diperhatikan. Ini benar-benar harus ditindak tegas. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kenapa kasus ini ya lama tidak terungkap atau kenapa kasus ini sulit terungkap. Karena dari simbol ini ya kita bisa lihat ada beberapa orang-orang petinggi, orang-orang yang berkuasa yang melindungi agar kasus ini tidak sampai blow up. Nah, terus dalam kasus ini juga ya bukan hanya petinggi. Dalam kasus ini bukan hanya petinggi. Dalam kasus ini bukan hanya petinggi yang membackup, tetapi dari ranah kebatinan, dari ranah spiritual sendiri, ada beberapa, katakanlah orang-orang yang mumpuni, yang menutupi tabir daripada kasus ini. Jadi mungkin keluarga daripada si pelaku ini mempunyai orang-orang kuat di belakangnya, bahkan dalam hal spiritual. Jadi harusnya kalau sudah tahu keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya. Nah ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengakui dikumpulkan semua. Hanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Siapa Satria Robi Saputra, putra ex-Bupati Cirebon ikut diseret dalam kasus Vina, saya difitnah. Siapa Satria Robi Saputra, putra ex-Bupati Cirebon ikut diseret dalam kasus Vina, saya difitnah. Putra mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, yakni Satria Robi Saputra ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina. Tak hanya dirinya, sang adik Ramadhani Purwadi Sastra juga ikut diseret dalam pusaran kasus tersebut. Hal itu lantaran pada tahun 2016 silam saat pembunuhan Vina terjadi, Satria Robi Saputra sempat mengambil cuti kuliah dari satu perguruan tinggi di Jakarta. Ia kemudian pulang ke Cirebon dan kasus pembunuhan Vina pun terjadi. Pada tahun 2016 posisi saya masih kuliah di Jakarta. Ada yang mengaitkan pernah cuti kuliah. Jadi ada yang bilang jangan-jangan kabur dan sebagainya, kata Satria di Jakarta Timur, Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024. Ia menyebut, tuduhan tersebut tidak berdasar fakta dan hanya sebatas cocok logi. Sebab menurutnya, saat itu alasan dirinya mengambil cuti kuliah adalah untuk menikah dengan sang istri Fatimah Az-Zahra, sehingga pihak keluarga menyesalkan adanya pihak yang mengaitkan sosok Satria sebagai pelaku pembunuh Vina dan Eki. Saya perjelas pada tahun 2016 saya dengan istri menikah di bulan November, jadi saya memang mengambil cuti kuliah. Bukan dikaitkan dengan pelarian DPO kasus almarhum Vina dan Eki, ujarnya, dilansir dari Tribun Jakarta. Selain itu, Satria juga membantah bila adiknya merupakan sosok Dani yang ada dalam DPO Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu, terlebih saat peristiwa terjadi 2016 silam. Ramadhani masih duduk di bangku sekolah dasar SD. Satria Robi Saputra merupakan putra sulung dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan ibunya Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Ciptaningsih.